Oke, selamat datang pada hari ini atau pertemuan kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai desain produk dan jasa. Oke, desain produk dan jasa. Oke, ada 10 keputusan strategi yang harus dilakukan oleh manajer operasional. Yang pertama adalah desain barang dan jasa, mengelola kualitas, strategi proses, lokasi, tata letak, seperti yang kita pelajari di awal pertemuan. Ada sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, hingga pemeliharaan. Oke, lalu desain produk dan jasa. Oke, sebenarnya untuk perusahaan itu yang sering disajikan oleh perusahaan itu adalah produk atau jasa yang mereka hasilkan. Nah, jika produk baik, maka itu merupakan kunci keberhasilan dari perusahaan. Oke, tetapi apabila strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu kurang baik, maka tentu saja dapat menghancurkan perusahaan. Misal, saya ada beberapa contoh di sini, di mana mereka lebih fokus terhadap apa yang mereka lakukan. Untuk Honda yaitu pada mesin mobil. Untuk Intel sendiri seperti yang kita ketahui yaitu adalah chip komputer. Dan Microsoft adalah menyediakan software pada komputer dan juga laptop. Oke. Nah, salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam customize atau kostumisasi pada lini produk atau jasa yang sudah ada. Nah, strategi yang efektif ini menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuannya apa sih? Mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Tanpa adanya keunggulan bersaing, ya perusahaan pasti akan kalah. Oke, lalu melakukan pemilihan produk dan jasa. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya di sini adalah spesialisasi. Nah, misal ada contoh nih, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Nah, misal rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit khusus untuk bersalin. Lalu yang kedua, Toyota dapat memberikan support dengan cepat terhadap pelanggan, memberikan proses desain mobil tercepat. Seperti yang kita ketahui, untuk Toyota sendiri itu selalu ada yang baru dengan muncul desain-desainnya. Oke, nah di depan kalian ini ada namanya siklus hidup produk, di mana mereka akan mulai dari perkenalan, bertumbuh, dewasa, dan mengalami penurunan. Oke, nah seperti yang saya tadi bilang, ada perkenalan, ada pertumbuhan, ada dia mulai booming dan turun atau decline. Nah, biasanya untuk perkenalan maka arus kas itu pasti akan negatif. Nah, ketika dia sudah bertumbuh maka produk akan berhasil dan kerugian yang tadi pada arus kas negatif itu akan dapat teratasi serta produk sukses untuk menghasilkan keuntungan sebelum siklusnya menurun. Nah, pertanyaan saya nanti, bagaimanakah cara perusahaan sebelum mengalami declining atau menurun, apa yang harus dilakukan? Itu tugas. Oke. Lalu tugas manajer operasional adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Tentu saja manajer operasi ini juga dibantu oleh manajer-manajer yang lain. Nah, organisasi ini perlu terus-menerus melakukan perkenalan produk agar dapat bertahan hidup. Oke, fase perkenalan.
Ada penelitian, pengembangan produk, modifikasi, perbaikan proses, pengembangan pemasok. Fase pertumbuhan, desain produk sudah stabil, diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Fase kematangan, sebuah produk yang sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan. Di sini mulai muncul pesaing dan bagaimana caranya dari perusahaan kita itu untuk bersaing dengan para pesaing-pesaing ini. Lalu fase penurunan atau produk yang hampir mati, apakah itu nanti dihentikan atau perlu diperkenalkan produk baru, namun masih sejenis. Oke, analisis produknya berdasarkan nilai. Nah, urutan produk yang tertinggi dari yang rendah akan memberikan kontribusi pada perusahaan dan juga memberikan kontribusi tahunan total. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin dihasilkan untuk setiap produk. Jadi setiap produk itu pasti akan memiliki strategi berbeda-beda. Oke, menghasilkan produk baru, strategi yang pertama. Peluang produk baru, mengembangkan produk baru yang agresif, mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Maksudnya seperti apa? Nah, biasanya perusahaan itu kan melakukan brainstorming, di mana teknik ini adalah perusahaan itu memberikan diskusi atau memberikan ide yang nantinya akan memunculkan sebuah pandangan baru bagaimana atau produk apa yang harus dihasilkan. Nah, sebuah perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan dengan memusatkan perhatian pada yang pertama, cara mereka memahami pelanggan, lalu perubahan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kemakmuran jangka panjang, perubahan sosiologis dan demografis, misalnya berkurangnya jumlah keluarga, mungkin karena menikah, keluar pulau atau kemana, atau mungkin sudah meninggal, perubahan teknologi, perubahan politik dan peraturan, perubahan lain yang dapat muncul seperti kebiasaan pasar, pemasok, dan distributor. Oke. Pentingnya apa? Nah, semakin tinggi persentase penjualan di 5 tahunan terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar, di mana ketika perusahaan itu memunculkan produk baru, kemungkinan pesaing juga akan memunculkan produk yang sama, tetapi ketika kita melakukannya lebih dahulu, ya tidak semuanya terlebih dahulu, maka perusahaan tersebut bisa menjadi leader atau pemimpin pasar. Nah, perusahaan pemimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualan dari produk yang berumur dari kurang dari 5 tahun. Lalu, perkenalan produk-produk baru, sekarang sistem pengembangan produknya. Nah, sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, di mana dinamika pasar, siklus hidup produk, dan adanya kemampuan organisasi untuk mengembangkan produk tersebut. Lalu, perkembangan produk yang optimal itu bergantung pada dukungan lain, bukan hanya dari manajer operasional sendiri, tetapi juga manajer-manajer yang lain, ya mulai dari desain produk hingga pemeliharaan, semuanya berkesinambungan. Oke, tahapan pengenalan produk itu adalah seperti ini. Ada ide, lalu kebutuhan pasarnya seperti apa, lalu spesifikasi fungsionalnya seperti apa, produk spesifikasinya seperti apa, terus mereview bentuk atau desainnya seperti apa, lalu masuk ke pasar. Perlu kan dilakukan agar kita mengerti pasar ini menerima atau tidak. Nah, setelah itu melakukan perkenalan dan sukses. Nah, bisa sukses, bisa tidak, itu tergantung dari strategi manajer operasional. Oke. Kita masuk ke QFD, atau Quality Function Deployment, di mana proses menetapkan permintaan pelanggan atau yang diinginkan oleh pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Nah,
QFD ini dipergunakan di awal proses desain. Salah satu caranya yaitu dengan memunculkan adanya House of Quality atau rumah kualitas. Seperti yang kita ketahui, kalau sudah ada House of Quality, berarti di situ juga ada QC atau Quality Control. Oke. Lalu membuat organisasi untuk pengembangan produk. Ada 4 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah berkesinambungan, mulai dari Departemen Penelitian dan Pengembangan, rekayasa manufaktur, produksi, lalu menugaskan manajer produksi untuk memenangkan atau menciptakan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi yang terkait. Pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim. Oke, nah di sini ada tim pengembangan produk, tim desain, atau dan tim rekayasa nilai. Dan tidak membagi organisasi menjadi penelitian, pengembangan rekayasa, produk, dan lain-lain. Nah, ini tergantung dari strateginya perusahaan tersebut. Oke, tim pengembangan produk merupakan tim yang diberi tanggung jawab untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang sukses. Nah, siapa saja di dalamnya? Yaitu ada perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan atau customer service. Juga merupakan penyedia barang dan jasa. Tugasnya apa? Membuat produk atau jasa yang sukses. Itu dapat dipasarkan, diproduksi, dan dilihat cara melayaninya seperti apa. Penggunaan tim di atas sudah disebut rekayasa menyeluruh. Ya, karena di sini adalah semua fungsi yang masuk, maka disebut juga tim lintas fungsi. Oke, berikutnya ada permasalahan desain produk. Teknik penting untuk merancang suatu produk, ya pertama desain tangguh. Desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan yang ada. Desain moduler. Nah, desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah. CAD, Computer Aided Design, perancangan dibantu komputer. Lalu CAM juga, Computer Aided Manufacturing, atau manufaktur yang dibantu oleh komputer menggunakan teknologi untuk pengendalian mesin. Nah, berikutnya ada virtual reality, komunikasi visual dengan menggunakan citra sebagai pengganti pada asli. Ya, harusnya sih kalian juga lebih tahu untuk masalah teknologi virtual reality ini. Analisis nilai, suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan. Nah, nilainya seperti apa? Itu mereka lakukan penilaian sendiri dari internal, dan etika dan desain yang ramah lingkungan. Oke. Tadi ada CAD dan CAM. Nah, fungsinya apa? Yang pertama itu adalah kualitas produk. Jadi dengan CAD ini para perancang dapat menelaah lebih banyak alternatif. Nah, bisa melihat kemungkinan masalahnya seperti apa dan bahayanya seperti apa. Waktu desain yang lebih singkat karena mereka dibantu oleh komputer, dan pengurangan biaya produksi. Nah, penggunaan karyawan lebih efisien atau karyawannya lebih sedikit. Ketersediaan basis data. Nah, di sini pemanfaatan CAD dan CAM itu masih membutuhkan data. Jika data yang dibutuhkan itu tidak ada, ya berarti kurang akurat. Nah, lalu sejumlah kemampuan baru. Nah, karena kita dibantu oleh komputer, maka bisa saja tadi ketika sebuah produk ini, atau mungkin contohnya kipas yang tadinya hanya bisa satu arah. Nah, mungkin bisa seperti yang bisa kalian lihat, bisa muter-muter ke kanan, ke kiri, atau yang lain yang diperlukan oleh produk tersebut. Lalu pada pengembangan produk ada beberapa strategi, yaitu yang pertama adalah strategi pengembangan internal, migrasi produk, lalu perbaikan produk yang sudah ada, lalu pengembangan produk baru secara internal. Nah,
Berikutnya ada strategi pengembangan eksternal, bisa melakukan aliansi, usaha patungan, atau membeli teknologi atau keahlian dengan akuisisi. Oke, kita bahas yang eksternal. Aliansi, ya, perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap independen, tapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi. Contohnya, ada Mercedes-Benz, Ford, dan Ballard Power yang membentuk sebuah aliansi untuk mengembangkan green car yang berbahan bakar baterai atau seperti yang kita ketahui electric car. Nah, ada joint ventures, usaha patungan. Nah, di mana ini adalah kepemilikan bersama biasanya di antara dua perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menguasai produk baru. Fuji dan Xerox adalah contohnya. Nah, yang biasanya itu mereka buat mesin fotokopi. Nah, kan ya, untuk yang Fuji itu adalah biasanya ke kamera ya. Nah, akhirnya mereka bergabung. Nah, membuat mesin fotokopi. Maka ada namanya Fuji dan Xerox. Oke. Lalu cara mendefinisikan suatu produk. Oke. Barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar. Nah, harus didefinisikan bentuknya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, ini kita masuk ke fungsi. Barang atau jasa definisinya dari segi fungsinya. Apa sih yang dapat dilakukan oleh barang tersebut? Karena baru kan. Lalu kemudian produk dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Lalu spesifik yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produksi dapat berlangsung secara efisien. Namanya juga manajer operasional. Nah, kalau produksinya berhenti, berarti kan tidak berhasil. Oke. Nah, berikutnya ada keputusan membuat dan membeli. Oke. Yang pertama, perusahaan itu dapat memilih atau memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Yang kedua, membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Keputusan membuat atau membeli sangat penting. Karena apa? Karena di sini kita atau perusahaan dapat melihat adanya variasi kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Oke. Nah, berikutnya ada penerapan pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan sebuah produk baru atau jasa baru untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Nah, untuk membentuk sebuah pohon keputusan digunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke dalam pohon. Semua alternatif termasuk juga untuk tidak melakukan apa-apa. Kan pilihan juga. Pengembangan hasil atau payoff dimasukkan pada hasil akhir tiap cabang yang bersesuai. Yang ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Misal, lapar makan berarti ekspektasinya 5. Lapar tapi main HP, ekspektasinya 1. Oke. Nilai EMV atau expected monetary value atau kemungkinan pengembalian hasil yang tertinggi dari penciptaan produk tersebut. Oke. Materi kita sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti menghubungi saya via WA. Saya tidak memberikan tugas, tapi persiapkan juga kemungkinan untuk minggu depan ada kuis. Oke, terima kasih. Silakan dipelajari.